Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Bagaimana nih kabar dari Ananda semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk lebih afdolnya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas silakan dipimpin berdoanya. Oke, selesai. Nah, selanjutnya apakah ada dari teman-teman Ananda yang tidak menghadiri pertemuan pada kali ini, yang tidak masuk? Oh, baik. Mungkin biar Ibu cek saja satu persatu. Nanti siapa yang dipanggil namanya tolong bersuara ya. Nah, pada pertemuan kali ini sama seperti sebelumnya, Ibu sangat mengharapkan Ananda semuanya untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, bagi ada yang ingin ditanyakan, silahkan diangkat tangannya. Nah, bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan mengangkat tangan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini sangat diperlukan keaktifan dari Ananda agar Ibu tahu juga sampai mana kemampuan Ananda dalam memahami materi pembelajaran. Nah, untuk itu di sini Ibu akan memberikan nilai tambahan kepada siswa-siswa yang bisa aktif dalam melakukan pembelajaran. Nah, nilai tambahan ini nantinya juga akan berguna di akhir semester. Nah, apabila Ananda nilainya bukan jelek, tapi kurang gitu, tidak sampai kepada batas minimum dari KKM kita, maka akan ditambahkan dengan nilai keaktifan dari Ananda semuanya. Jadi sangat diharapkan ya. Nah, tema pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai tema manajemen. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai kelangkaan pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ananda masih mengingat tidak apakah itu kelangkaan? Pengertian dari kelangkaan apa sih? Masih ingat? Nah, ya, kepada Ananda silakan dijelaskan mungkin pendapat atau pemahamannya. Nah, baik, terima kasih kepada Ananda. Nah, selanjutnya Ibu harapkan sekali kepada Ananda semuanya untuk dapat memahami dan tidak melupakan, terus mengingat apa yang telah kita pelajari. Nah, untuk pertemuan kali ini kan tema kita manajemen. Lalu apa-apa saja sih indikator-indikator yang harus Ananda kuasai pada hari ini? Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen. Ananda semuanya sepulang dari sekolah atau sesudah kita melaksanakan pembelajaran ini, Ananda semua diharapkan untuk dapat memahami dan mengerti arti dari manajemen. Nah, yang kedua, apa-apa saja sih fungsi dari manajemen? Jadi Ananda diharapkan untuk dapat memahami fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, yang ketiga, unsur-unsur manajemen. Nah, jadi seharusnya Ananda juga sudah memahami unsur-unsur manajemen apabila pada hari ini kita mempelajari unsur-unsur manajemen. Nah, yang keempat yaitu bidang-bidang manajemen. Apa-apa saja sih bidang-bidang manajemen? Nah, itu nanti kita akan pelajari. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan fungsi dari manajemen tersebut dalam kegiatan sekolah. Nah, nanti kita akan contohkan pada kegiatan sekolah apa-apa saja sih penerapannya dalam lingkungan sekolah gitu. Nah, jadi itu merupakan tujuan-tujuan yang harus Ananda kuasai pada materi yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, tolong dicatat dan diingat. Nah, baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ananda semua duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Nah, baik. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi-materi apa saja yang harus kita kuasai. Nah, baik, Ibu akan menampilkan PPT-nya dan Ibu akan menjelaskan mengenai materi-materi apa saja yang akan kita kuasai. Diharapkan kepada Ananda semuanya untuk menyimak dan fokus terhadap apa yang akan Ibu jelaskan. Nah, nanti per kelompok silakan siapkan pertanyaannya ataupun yang ingin menyampaikan pendapatnya masing-masing kelompok. Nah, apabila tidak ada yang ingin bertanya atau yang
yang tidak ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok nantinya. Nah, siapa kelompok yang mempunyai poin tertinggi, yang lebih aktif dalam pembelajaran kali ini akan diberikan poin plus tentunya. Nah, silakan disimak terlebih dahulu mengenai materi-materi yang akan ibu jelaskan. Tidak ada yang mengobrol dan tidak ada yang mengganggu temannya. Ibu akan lihat jika ada yang ketahuan nantinya, ibu minta kepada Ananda yang berbicara, yang tidak fokus untuk menjelaskan apa yang telah ibu sampaikan. Nah, baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian dari manajemen. Nah, istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris lama yang mana yaitu manajemen, yang artinya seni mengatur atau melaksanakan dan melakukan perintah atau menghendaki. Nah, sedangkan secara etimologi, istilah manajemen artinya yaitu sebagai suatu tindakan atau seni dari kegiatan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengarahan. Nah, sedangkan secara umum, istilah manajemen dibagi atas 3 pengertian. Nah, yang pertama yaitu manajemen sebagai suatu proses. Nah, yang kedua yaitu manajemen sebagai suatu kolektivitas dari orang-orang yang melakukan aktivitas. Sedangkan yang terakhir yaitu manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa pengertian dari manajemen yang didefinisikan oleh beberapa tokoh. Nah, yang pertama yaitu ada J.R. Terry, di mana dia berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu pencapaian tujuan yang ditetapkan dan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan dari orang lain. Nah, selanjutnya ada menurut James A.F. Stoner, di mana menurut dia manajemen merupakan suatu proses. Dia melihat dari segi proses, di mana artinya manajemen merupakan proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan dari semua anggota organisasi, dan juga merupakan proses penggunaan dari sumber daya yang mana hal ini untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada menurut Hyman, di mana menurut dia manajemen merupakan suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain dan melakukan pengawasan usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari berbagai penjelasan tersebut dan berbagai pendapat dari para tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari semua anggota organisasi, dan merupakan suatu proses dari pengolahan sumber daya agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan atau suatu organisasi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai indikator yang kedua, mengenai unsur-unsur dari manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen ini terbagi atas 6. Nah, di mana diantaranya itu yang pertama man, yang kedua market, yang ketiga money, yang keempat method, yang kelima material, yang keenam mesin. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai unsur-unsur dari manajemen ini. Nah, baik, yang pertama yaitu adanya man. Man ini merupakan manusia. Manusia merupakan pelaku dari pelaksanaan suatu manajemen. Nah, dan manusia ini merupakan unsur yang paling penting dalam kegiatan manajemen, karena man itu merupakan pelaku. Man itu manusia, jadi orang yang akan melakukan kegiatan dari manajemen tersebut. Nah, yang kedua yaitu adanya market, yaitu pasar. Seorang manajer harus mampu menguasai pasar, di mana penguasaan pasar ini bertujuan untuk menjadikan perusahaan agar tetap terjaga keberlangsungan hidupnya, sehingga perusahaan terus dapat melakukan produksi dan tetap beroperasi sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan, di mana tujuan dari perusahaan tersebut yaitu dapat memperoleh laba. Nah, unsur yang ketiga yaitu money atau uang. Nah, uang sangat dibutuhkan dalam terselenggaranya suatu perusahaan.
Karena dimulai dari pendirian perusahaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan sangat membutuhkan uang atau modal. Nah, sehingga para pemilik modal menyisihkan kekayaan mereka agar dapat digunakan sebagai modal dalam kegiatan produksi. Nah, ini merupakan suatu unsur yang sangat penting juga. Nah, selanjutnya yaitu unsur yang keempat, material atau bahan baku. Seorang manajer akan berusaha memperoleh bahan baku dengan harga yang paling murah dan kualitas yang lebih baik, dan melakukan pengangkutan dengan cara yang aman dan lebih murah. Nah, bahan baku tersebut diproses sedemikian rupa dan dapat menghasilkan hasil secara efisien. Nah, selanjutnya unsur yang kelima yaitu mesin. Nah, semenjak revolusi industri, mesin memegang peranan yang sangat penting. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan penggunaan mesin menjadi sangat menonjol. Nah, dengan menggunakan mesin-mesin yang canggih dan baru dalam suatu perusahaan atau untuk melakukan suatu produksi, memungkinkan terjadinya peningkatan faktor produksi. Nah, unsur yang terakhir yaitu adanya metode. Nah, metode ini sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan agar pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Nah, metode kerja yang baik dalam suatu organisasi dengan kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut ataupun sesuai dengan proses yang dilakukan oleh administrasi dari perusahaan tersebut tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Nah, selanjutnya kita akan membahas indikator yang ketiga, yaitu mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, fungsi-fungsi dari manajemen secara umum terdapat 4 fungsi. Nah, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat yaitu pengawasan. Nah, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan dari organisasi merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai dari tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, untuk perencanaan yang baik ini harus memuat 5W tambah 1H, dimana yaitu diantaranya yang pertama what, apakah yang akan harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua itu why, kenapa hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu when, kapankah hal tersebut harus dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Setelah when yaitu where, dimanakah hal tersebut harus dilakukan. Ini memuat yaitu tempat pelaksanaan dari proses produksi atau menangkup ruang lingkup dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Nah, yang kelima yaitu adanya who, siapakah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ini merupakan unsur man atau orang, siapakah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, yang sedangkan untuk hanya yaitu how, bagaimanakah kegiatan tersebut dilaksanakan. Ini merupakan seperti cara-cara ataupun tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organization. Nah, selanjutnya yaitu menciptakan suatu struktur atau bagian-bagian yang saling terintegrasi dan bagian-bagian tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya yang dibutuhkan oleh seorang manajer untuk setelah melakukan kegiatan perencanaan adalah yaitu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah melakukan perencanaan. Nah, perencanaan yang telah ditetapkan selanjutnya diwujudkan dalam pembagian kerja. Nah, organisasi sebagai wadah dari manajemen dan saling mempengaruhi terdiri atas beberapa unsur-unsur. Nah,
unsur-unsur tersebut diantaranya yang pertama, organisasi merupakan himpunan dari orang-orang yang melakukan suatu kegiatan dan bekerja sama. Nah, yang kedua yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh manajer. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan. Nah, jadi fungsi dari pengorganisation ini untuk melakukan selanjutnya setelah perencanaan melakukan pembagian kerja agar mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi yang ketiga yaitu menggerakkan. Nah, menggerakkan ini yaitu orang-orang manajer menggerakkan orang-orang agar mau untuk mempunyai kesadaran sendirinya untuk melakukan pekerjaannya atau secara bersama-sama untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu dari segi organisasi. Nah, yang harus diperhatikan antara lain adanya peraturan-peraturan tersedianya sarana dan prasarana dari perusahaan atau fasilitas-fasilitas dan sarana komunikasi yang memadai dari dan terdapat pemimpin-pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin inilah yang nantinya akan mengarahkan bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan dari fungsi pengorganisasian tadi yang telah dilakukan tadi, yaitu pembagian kerja. Nah, selanjutnya itu fungsi pengawasan atau controlling. Nah, yaitu tindakan yang dilakukan oleh atasan untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut, dari tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, fungsi dari pengawasan ini harus berpatokan atau berpedoman kepada beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu tujuan yang telah ditentukan, tujuan yang telah perusahaan tentukan. Nah, jadi atasan harus menilai bagaimana kegiatan yang telah dilakukan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan, apakah mengacu kepada tujuan atau tidak begitu. Nah, yang kedua yaitu perencanaan yang dibuat. Apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu perintah terhadap pelaksanaan kegiatan. Nah, hal-hal yang telah dilakukan tersebut apakah sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan oleh atasannya. Nah, yang keempat yaitu kebijakan yang telah ditentukan. Nah, apakah sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan atau tidak. Nah, ini merupakan pedoman-pedoman yang harus atau patokan-patokan yang ditentukan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari suatu organisasi atau bagian fungsi dari pengawasan. Bidang-bidang apa saja yang terdapat dalam manajemen. Nah, bidang-bidang dalam manajemen ini terdapat 5 bidang. Yang pertama yaitu manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, yang kelima manajemen sumber daya manusia, dan yang keenam manajemen perkantoran. Nah, kita akan bahas satu persatu dari manajemen ini. Nah, yang pertama yaitu manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini kegiatan yang terencana dan terkendali dalam merubah input menjadi output. Nah, pada manajemen produksi ini juga melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Nah, tugas dalam kegiatan produksi ini diantaranya yaitu yang pertama perencanaan sistem produksi, yaitu mencakup rencana produk, volume produksi, proses produksi, lokasi untuk melakukan suatu produksi, serta rencana pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu adanya pengendalian sistem produksi. Nah, pengendalian sistem produksi ini yaitu mengendalikan mutu dari hasil produksi, mengendalikan mutu dari bahan baku agar tetap terjamin produksinya atau hasil dari produksinya tersebut. Nah, itu merupakan bidang-bidang manajemen yang pertama yaitu bidang produksi. Nah, selanjutnya yaitu adanya manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini, seorang manajer pemasaran harus mampu mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan dari konsumen dan bagaimana caranya dapat memenuhi kebutuhan ataupun terwujudnya hal yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Nah, fungsi dari manajemen pemasaran ini terdiri dari penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, dan
pembelanjaan dan penanganan risiko. Nah, yang lainnya juga seperti standarisasi dan pengumpulan informasi pasar atau macam jumlah dan barang yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Bidang manajemen yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini mengatur arus lalu lintas keluar masuknya uang pada berbagai keperluan dan sumber dana. Nah, manajer keuangan berhubungan dengan langkah-langkah yang diperlukan atau yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mendapatkan modal atau mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan ini yaitu manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan manajemen pengawasan penggunaan dana. Nah, manajemen penggunaan dana ini atau manajemen keuangan ini yang berkaitan dengan keuangan dari perusahaan. Nah, selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia, yaitu manajemen yang pada bidang yang keempat, bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, pada manajemen ini seorang manajer yaitu mempunyai tugas untuk merekrut atau mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, ataupun hal-hal yang dilakukan seperti merekrut, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang yang telah direkrut tersebut pada tempat yang tepat pada perusahaan, pada bidang-bidang yang tepat di perusahaan tersebut, sehingga dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Nah, yang bidang yang kelima atau yang terakhir yaitu manajemen perkantoran. Nah, manajemen perkantoran ini yang melakukan pengelolaan atau yang mengatur kantor agar terciptanya kelancaran kegiatan administrasi. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perkantoran ini yaitu kegiatan pekerjaan kantor seperti penerimaan surat, pembuatan surat, pencatatan, pelayanan perkantoran, pelayanan keamanan, penerimaan tamu, dan pengurusan perlengkapan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkantoran. Nah, setelah penjelasan tadi, silakan masing-masing kelompok untuk mengajukan pertanyaannya. Nah, baik, jadi dari 4 kelompok hanya ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah yang akan terjadi apabila seseorang tidak memahami prinsip manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan? Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apakah setiap unsur-unsur dari manajemen tersebut harus ada dalam suatu perusahaan? Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai fungsi dari manajemen. Nah, apakah ketika salah satu dari fungsi tersebut tidak terlaksana, apakah tujuan dari perusahaan atau organisasi tetap akan mempunyai peluang untuk berhasil? Nah, silahkan yang per kelompok tadi mendiskusikan terlebih dahulu ketiga pertanyaan ini. Nah, nanti setelah 5 menit atau 10 menit kemudian Ibu akan tanyakan kembali dan meminta kelompok untuk menyimpulkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, silahkan Ananda semua melihat ke sini, waktunya telah habis. Nah, setelah mendiskusikan jawabannya tadi, kepada Ananda semua, apakah sudah menemukan jawabannya atau menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Nah, jika sudah, baik, berarti kita tinggal menyimpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, Ibu meminta kepada kelompok 3 yang tadi tidak ada yang mau ditanyakan begitu. Karena kelompok 3 tidak ada kontribusi terhadap pertanyaan, Ibu meminta kesimpulan dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Nah, silakan kepada kelompok 3 untuk menyimpulkan bagaimana pendapat dari kelompok 3 terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya tadi. Ya, Ananda yang lainnya silahkan didengarkan.
Nah, jadi benar ya yang disampaikan oleh kelompok 3, jawaban dari kelompok 3 bagus sekali. Jadi apabila seseorang tidak menguasai ilmu dari manajemen ini dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka organisasi atau perusahaan tersebut akan kesulitan dalam mencapai visi, misi, ataupun tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, tentunya tidak akan ada arah yang jelas, kemana arah yang jelas untuk mencapai tujuan. Dan juga tidak ada evaluasi capaian yang akan diperoleh oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengenai unsur manajemen. Nah, benar, unsur manajemen ini harus ada dalam setiap organisasi. Unsur manajemen tadi ada 6, nah ke-6-nya itu harus ada. Nah, contohnya saja apabila tidak ada orang di dalamnya, tidak ada man, tidak ada orang di dalamnya, tentunya siapa yang akan menggerakkan organisasi tersebut? Siapa yang akan menggerakkan perusahaan tersebut? Nah, contohnya lagi apabila tidak adanya mesin, tidak ada mesin, bagaimana caranya perusahaan tersebut melakukan pengolahan terhadap material atau bahan baku tadi untuk dapat menghasilkan hasil produksi. Nah, apabila tidak ada uang, maka bagaimana caranya mereka menggerakkan perusahaan tersebut? Tentunya segala-galanya butuh uang ya, apalagi dalam mendirikan suatu perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu mengenai fungsi dari manajemen. Nah, apabila salah satu dari fungsi ini tidak terjalankan, maka tentunya akan sulitnya untuk mencapai ke tujuan yang maksimal atau tujuan yang kita harapkan. Nah, contohnya saja pada perencanaan. Pada perencanaan, misalnya kita tidak melakukan perencanaan, langsung kepada penggerakan. Apa yang akan kita gerakkan? Sedangkan perencanaan tidak tertata dengan baik, tentunya akan sulit tercapainya tujuan yang diinginkan. Nah, contohnya lagi controlling, bagian kontrol. Nah, apabila tidak ada yang mengontrol jalannya suatu perusahaan tersebut, tentunya akan kacau. Sulit untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi, manajemen ini sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jadi sudah terjawab ya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Ananda. Nah, selanjutnya masih ada tidak yang ingin ditanyakan atau yang ingin menyampaikan pendapatnya, mungkin pendapatnya berbeda dari temannya atau dari ibu sendiri. Silakan kepada Ananda yang ingin menyampaikan pendapatnya apabila ada. Nah, jika tidak ada, mungkin karena jam sudah hampir habis, jam pelajaran kita sudah hampir habis, kita selanjutnya menyimpulkan apa-apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, siapa dari Ananda yang ingin menyimpulkan materi yang Ananda pahami dan yang Ananda kuasai pada pertemuan kali ini? Ya, kepada Ananda dipersilakan. Nah, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Pembahasan kita pada hari ini yaitu Ananda semua harus memahami mengenai pengertian dari manajemen. Tadi Ibu sudah menjelaskan. Nah, yang kedua yaitu mengenai bukan bidang-bidang, tapi mengenai unsur-unsur dari manajemen. Nah, di mana unsur-unsur tersebut ada 6, ada man, ada material, ada money, ada market, ada method, dan yang terakhir ada mesin. Nah, juga kita sudah mempelajari mengenai fungsi-fungsi dari manajemen, yaitu sebagai perencanaan, penggerakan, pengontrolan, pengawasan. Dan juga kita sudah mempelajari mengenai bidang-bidang dari manajemen. Nah, bidang-bidang manajemen tersebut ada 5, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen perkantoran. Nah, untuk itu Ananda semuanya diharapkan memahami materi yang telah kita bahas pada hari ini. Nah, Ibu tutup saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih terhadap partisipasi dari Ananda semuanya. Dan kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari Ibu yang salah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.